mendapatkan nikmat yang besar, yaitu kita masuk dalam agama Islam, yaitu kita alhamdulillah diberikan oleh Allah anugerah yang besar, yaitu kita semua agamanya Islam. Alhamdulillah. Hadal Islam a'la ni'mah halat fi baldah. Inilah nikmat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Wal Islam a'tana Allah mahdhu minna min ghair ma nas'al. A'tana Allah Subhanahu wa taala. Islam alhamdulillah kula panjenengan sedaya tidak meminta kepada Allah agar kita jadi orang Islam, tapi Allah langsung menakdirkan kita menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tana ni'matan ukhra an hayya'a wa sahhala majalis hadhihi majalis. Dan Allah juga memberikan nikmat yang lain kepada kita semua, banyak sekali nikmatnya, termasuk diantaranya adalah Allah mentakdirkan kita bisa hadir di majelis ini pada malam hari ini. Hadhihi majalis dzikr, majalis salawat 'ala nabi, majalis ilm. Ini majelis zikir dan majelis shalawat, ini dikatakan juga majelis ilmu. Alhamdulillah. مجالس الذكر والصلوات تزيد في الإنسان الإيمان وتقوي إسلامه. Majelis sholawat dan zikir ini akan menguatkan kita dan akan menambahkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. فهي علامة أن الله يحبنا ويريد بنا الخير. Dan ini alamatnya kita datang ke sini menjadikan insyaallah Allah menginginkan kita itu harus Allah menginginkan kita itu dijadikan orang-orang yang ahli khair. Allahumma amin. كيف ذلك؟ لأن الدنيا الدين يعطيه الله من أحب والدنيا يعطيه الله من أحب ومن لم يحب. Karena dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang yang tidak Allah cintai. وهذه مجالس العلم الذي ثوابها أعظم من مجالس الذكر. Inilah majelis-majelis ilmu yang mana pahalanya orang yang hadir pada majelis malam hari ini itu lebih besar, lebih agung daripada orang yang hanya hadir pada majelis zikir. لأنك مجالس العلم تعرف الحلال والحرام، فتعرف الحلال فتتبعه وتعرف الحرام فتجتنبه. Karena majelis ilmu itu akan menjadikan kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Terus orang yang tahu yang haram dia akan menjauh, dan orang yang tahu yang halal dia akan mendekat dan akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد للأحكام الشرعية. Islam adalah kita pasrah kepada Allah dan juga pasrah kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tercakup di dalam agama Islam. ولا يكون ذلك إلا بحضور مجالس. Dan hal itu tidak akan tercapai kecuali kalau kita ikut dan belajar pada majelis-majelis ilmu. قال النبي محمد اللهم صل عليه حضور مجلس علم واحد خير من صلاة 1000 ركعة. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang hadir majelis ilmu satu, maka lebih baik, lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, insyaallah kita dicatat seperti ibadah 1000 rakaat. Allahumma amin. Bahkan lebih baik. آمين. وخير من عيادة 1000 مريض. Dan hadirnya kita di sini juga lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. وخير من شهود 1000 جنازة. Dan lebih utama daripada mentakziah
majelis yang tidak baik. Majelis-majelis yang buruk akan dihapus oleh majelis satu kebaikan. Mudah-mudahan majelis ini akan memberikan keberkahan untuk kita semua. وينبغي أن يهتم بهذه المجالس خصوصا الشباب. Hendaklah setiap dari kita semua perhatian dengan majelis seperti ini, menghadirinya, istiqomah, khususnya yang masih muda-muda. قال النبي لا تزل في الحديث لا تزل قدم ابن آدم يوم القيامة قبل ما يزل قدمه يوم القيامة يسأل عن 4 سؤال. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak akan gerak kakinya di hari kiamat terkecuali sudah ditanya 4 perkara. Kulo panjenengan di hari kiamat nggak bisa bergerak terkecuali sudah ditanya 4 perkara. Satu yang pertama ya, alhamdulillah. An umrihi fima afna. Yang pertama itu yang akan ditanya adalah umure niku nganggo napa kita gunakan. Dua. Pertama kali, yang kedua ini alhamdulillah. Fasih. Wa an shababihi fima afna. Waktu mudanya untuk apa kita gunakan, untuk apa kita selesaikan, untuk apa kita pergunakan. Itu nanti yang kedua kita akan ditanya oleh malaikat. Kita nggak bisa gerak terkecuali yang kedua itu kita akan ditanya muda ini untuk apa waktu muda kita. Nah, Wan malihi fima iktasabahu fima anfaqahu. dan yang ketiga kita akan ditanya tentang apa hartanya digunakan untuk apa. Kita kasar dari mana? Apakah jalurnya halal apa haram? Terus kalau sudah mendapatkan harta, hartanya untuk apa? Apakah hartanya digunakan untuk ibadah atau hartanya untuk maksiat kepada Allah? Alhamdulillah min. Yang keempat ya. An ilmihi al-amila bil ilm. Yang keempat adalah tentang ilmunya. Nah, العجيب في هذا السؤال يسأل عن عمره. العمر كل هذا في موجود وسطه الشباب. لماذا عاد زيادة يخص الشباب؟ Ini yang aneh dalam hadis tersebut menyebutkan yang pertama tentang umurnya. Umur kan ada waktu kecil, ada waktu muda, ada waktu tua. Tapi kenapa pertanyaan kedua kok diulangi tentang waktu mudanya? Seharusnya itu sudah masuk dalam kategori umur juga. لأنه العمر الذي يحصل فيه العلم، العمر الذي يوفق فيه للطاعة. Karena apa? Karena waktu muda adalah waktu yang paling pas untuk mencari ilmu, waktu yang paling pas untuk mendekatkan diri kepada Allah. الصحابة الذي ناصر النبي كانوا من الشباب. Para sahabat yang menjadi teman setia Nabi Muhammad, yang menolong Rasulullah ketika dalam jalan dakwahnya, mereka itu anak-anak muda. سعد بن عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل. Seperti Sayyidina Sa'ad bin Ubadah bin Samit, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, mereka semua orang anak-anak muda. وهؤلاء أبي بن كعب، أنس بن مالك، كلهم لم يتجاوزوا 20 سنة. Seperti Ubay bin Ka'ab dan Anas bin Malik, mereka para sahabat Rasulullah yang masih muda, umurnya belum sampai 20 tahun. 4 شباب كانوا دائما مع النبي. 4 sahabat ini yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW. النبي قال اقرأوا القرآن على 4. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membaca Quran atas 4 perkara. Abdullah bin Mas'ud, Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Anas
Anas bin Malik. Ketiga Sayyidina Anas bin Malik. Mu'adz bin Jabal. Yang keempat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kulluhum kanu syabab. Mereka adalah para sahabat-sahabat muda Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal hada aslama wa umruhu 18 sana. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau masuk Islam umurnya berapa? 18 tahun. Akhadha al-ilm wa kana 'aliman, jahada ma'a an-nabi wa nasara an-nabi. Dia mencari ilmu, kemudian jihad bersama Nabi Muhammad dan menolong jalan dakwah Rasulullah. Kharaja fi al-'aqabah fi bai'ati al-'aqabah al-ula likay yuba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar pada waktu bai'at Aqabah yang pertama untuk berjanji berbaiat kepada Rasulullah. Nabi kan Mu'adz min ahli al-'ilm. Kata Rasulullah, Sayyidina Mu'adz itu termasuk orang ahli ilmu. Qala ni'ma fata Mu'adz. Dan kata Rasulullah juga, pemuda terbaik itu Sayyidina Mu'adz. Hada Mu'adz huwa mimman kataba al-Qur'an, ihtamma bil-Qur'an. Beliau Sayyidina Mu'adz termasuk daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang perhatian dengan Al-Quran. Beliau yang menulis wahyu ketika datang kepada Rasulullah SAW, menulis Al-Quran. Karena kathir hudur al-majalis. Kenapa? Karena Sayyidina Mu'adz itu orangnya semangat. Setiap ada majelisnya Rasulullah, beliau selalu hadir. An-Nabi khassahu bi ahadits an ghairi. Beliau dikhususkan oleh Rasulullah SAW dengan meriwayatkan banyak hadis dan punya banyak jasa di dalam Islam. Faqala lahu ya Mu'adz, atadri ma haqqul al-'ibad 'ala Allah, ma haqqul wajib 'alaih. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa yang menjadi haknya seorang hamba kepada Allah? Qala haqqul 'ibad wa ma haqqul Allah 'ala al-'ibad. Soal tadi. Kemudian ditanya lagi, apa haknya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Qala haqqul 'ibad 'ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Seorang hamba harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah. Wa haqqullah idza fa'alu dzalik an la yu'adzibuhum. Dan haknya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak syirik kepada yang lain, maka Allah harus menyelamatkan maka Allah akan menyelamatkan hamba tersebut. ويوم سأل النبي معاذ رسول الله قال يا رسول الله دلني على عمل إذا فعلته أدخلني الله الجنة وباعد بيني وبين النار. Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku daripada neraka. فأتؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama yang akan menjadikan kita itu masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Mu'adz ditanya oleh Rasulullah, Mu'adz, apakah aku belum memberitahu kamu tentang pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah. Puasa adalah benteng. وأنتم سمعتم عن كل واحد عن صوم يوم عاشوراء. Kita sudah mendengar beliau Kiai Abdul Wahid guru kita bersama telah menyampaikan bagaimana fadilah keagungan puasa bulan
عنك السنة الماضية. Bahkan orang yang puasa Asyura tanggal 10, maka Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua. Allahumma amin. والأفضل أن تصوم تاسعاء وعاشوراء لأن النبي قال لو بقيت إلى القابلة لأصومن التاسعاء والعاشوراء. Kata Nabi Muhammad SAW, yang paling afdal, yang utama kita puasa di hari 9 dan hari 10. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yen kula niku umure dugi sampai tahun ngarep, maka kula arep puasa tanggal 9 kali tanggal 10. الصوم جنة يعني وقاية. Bahkan puasa ini menjadi benteng dan kekuatan, dan kita akan mendapatkan bikoyah, itu artinya penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. والصدقة تطفئ غضب الله. Dan sedekah, orang yang sedekah itu akan memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berbuat tidak baik, ketika kita sedekah maka Allah akan langsung gitu kepada kita. Allahumma amin. صلاة العبد في جوف الليل. Dan sholatnya seorang hamba pada pertengahan malam. ونسينا بداية الحديث قال أن تؤمن بالله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang terlewat tadi, yaitu beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat fardu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan haji kepada Baitullah. هذا كله تعرفه. كل شيء له أركان وشروط. كيف؟ أين تعرفه؟ من فين أتعلمه؟ Kita semua tahu tentang rukun Islam tersebut, tapi pada rukun Islam tersebut, sholatnya, hajinya, puasanya itu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dari mana kita tahu hal itu? أتعلمه عبر الشيخ جوجل. Apakah kalian tahu rukun-rukunnya sholat atau syarat-syaratnya puasa dan lain sebagainya dari Syekh Google? لا يمكن يعني هذا تتعلمه عبر الشيوخ ومجالس العلم. Akan tetapi kita semua tahu rukun-rukun tentang puasa, rukunnya Islam dan haji itu karena kita belajar ilmu kepada guru-guru kita. Ini apa betul? Bukan dari Google. Kalau Google kita kadang bisa salah, bisa berapa? Ya, Masya Allah. ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله الذي يملك يجيبك الخير كله. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Sayyidina Mu'adz, apakah aku belum memberitahumu tentang satu hal yang bisa menguasai semua hal yang sudah saya sebutkan tadi? Itu disebutkan banyak sekali oleh Rasulullah, ya kan? Tapi ada satu hal yang bisa mencakup semuanya. Apa? قال امسك عليك لسانك. Kata Rasulullah, ini lisanmu dijaga. لا تتكلم في الحرام. لا تتكلم في أشياء معاصي. Yaitu kita dianjurkan jangan sampai berbicara yang haram-haram, seperti bohong, seperti riba, ngerasani wong. Angin dijaga ini, Masya Allah. Kata beliau, kalau itu dipegang insya Allah selamat. Allahumma amin. قال معاذ يا رسول الله أنا حاسب على ما نقول. Kata Sayyidina Mu'adz protes sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab daripada apa yang kita ucapkan? Memang semua ucapan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال له النبي ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم. Kata Rasulullah SAW, apakah kamu tidak tahu sama sekali wahai Sayyidina Mu'adz, orang-orang masuk neraka itu karena lisannya tergelincir, ngomongnya salah, ngomongnya menyakiti hati orang lain, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka gara-gara lisannya sendiri. معاذ
محبة النبي. akan mendapatkan mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. لا نقول نحب النبي، لكن هل النبي يحبنا؟ Semua kita akan mengatakan, global jenengan mengatakan kita cinta kepada Nabi. Tapi ini ada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. يوم النبي مسك بيد معاذ قال يا معاذ إني أحبك. Suatu hari Rasulullah ketemu Sayyidina Mu'adz, tangannya Sayyidina Mu'adz dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, wahai Mu'adz, aku cinta padamu. فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول ماذا تقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Itu adalah ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا الحديث تسلسل يسموه حديث تسلسل بالمحبة. Dan ini dikatakan hadis, namanya hadis tasalsul. Nah, tidak katakan tasalsul mahabbah. Nah, يعني كل شيخ يقول لتلميذه إني أحبك فلا تدع دبر الصلاة تقول، والشيخ الثاني يقول إني أحبك فلا تدع، هكذا تسلسل. Itu tasalsul yang hadis yang cara meriwayatkannya itu dengan mengatakan seperti itu kepada orang yang dia cintai, kepada muridnya sendiri atau kepada orang soleh yang dia cintai, dipegang tangannya kemudian bilang, ya fulan, aku cinta kepadamu, maka jangan kamu tinggalkan bacaan setelah sholat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadis tasalsul. ونحن مشايخنا قالوا لنا هكذا. Dan guru-guru beliau juga melakukan seperti itu kepada murid-murid beliau sendiri. ونحن نقول لكم إننا نحبكم فلا تدعوا دبر الصلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dan sekarang beliau akan meriwayatkan kepada antum. Beliau bilang, wahai kalian semua, aku cinta kepada kalian semua. Maka janganlah kamu tinggalkan bacaan setelah sholat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kalian tapi قولوا قبلنا الإجازة. qabilna al-ijazah. Dua saran-saran baca qabilna ijazah ما شاء salam. الله حصلتم الآن سند إلى النبي. Maka tadi Habib Beniku memberikan ijazah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, namanya hadis tasalsul. Dan ini kula panjenengan diberikan ijazah dan itu hadisnya nyambung langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dulu kita jawab qabilna ijazah sarang-sarang. Qabilna ijazah. الآن أنتم ما شاء الله تواظبوا على هذا الذكر. Maka mulai sekarang kalian sekalian bareng-bareng istiqomah untuk mengamalkan hadis tersebut, bacaan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. لأننا نطلب العون من الله. Karena kita meminta pertolongan kepada Allah. إذا لم يعينك الله على العبادة لا تستطيع. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita semua untuk beribadah, kita tidak mampu, tidak akan bisa melakukan ibadah kepada Allah. إذا لم يعينك الله على ترك المعصية لا تستطيع. Dan ketika Allah tidak memberikan bantuan, ma'unahnya kepada kita semua untuk meninggalkan maksiat, kita tidak akan bisa terlepas dari maksiat. فكل عمل تطلب الإعانة من الله سبحانه. Dan setiap segala amalan-amalan baik kita minta pertolongan dari Allah supaya kita mendapat taufik dari Allah supaya bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. النبي أرسل معاذ إلى بيت دعوة إلى الله إلى اليمن وهو تقريبا 20. Dan Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'adz itu untuk berdakwah di Yaman. Umurnya itu 20 tahun. Umurnya 20 dari Arab sampai ke Yaman. ما شاء الله خرج النبي يودعه وينصحه وأمر معاذ أن يركب على الدابة والنبي يمشي. Itu Rasulullah sampai perhatiannya kepada Sayyidina Mu'adz.
tersebut diperintahkan diberikan mandat untuk dakwah di Yaman, itu Rasulullah melakukan perpisahan kepada Sayyidina Mu'ad, disalami, kemudian Sayyidina Mu'ad disuruh naik kudanya, Rasulullah yang dituntun langsung oleh Rasulullah SAW. Faqala ya Mu'ad, la'allaka la tarani ba'da yawmika hadha. Kata Rasulullah, ini ucapan yang sangat sedih. Barangkali ya Mu'ad, saya sudah mengutus kamu ke Yaman, barangkali 1 hari 2 hari kamu tidak melihat saya lagi. Ini ku jari kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian kemungkinan nanti kamu pulang akan melewati kuburanku. يعني النبي كأنه يقول له خلاص هذا آخر شيء تبتع اليمن بعدين أنا ما بتشوفك. Ini seperti seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sayyidina Mu'ad, sekarang kamu akan pergi, tidak akan pernah melihatku lagi. Karena setelah kamu pulang lagi ke Madinah, kamu akan mendapatiku sudah meninggal dunia. فبكى معاذ وتجشع لفراق النبي. Maka ini akan menjadikan sahabat Mu'ad itu nangis, menjerit, nangis karena apa? Rasulullah mengucapkan seperti itu. Akhirnya sahabat Mu'ad itu menangis dengan ucapan Kanjeng Nabi, seorang yang paling mulia mengatakan seperti itu. Sampai-sampai apa? Kanjeng Nabi Muhammad perintah tadi memakai kuda dan Rasulullah yang langsung memegang. Bagaimana coba kita pikirkan? Andaikan kita seperti itu langsung diutus di Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi menyampaikan seperti itu, maka kita akan sedih begitu. فقال له النبي لا تبكي يا معاذ. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, janganlah kamu bersedih. Nah inilah Rasulullah SAW, orang yang lagi sedih ketika Kanjeng Nabi langsung membahagiakan sahabat Mu'ad. لماذا قال؟ لأن لا تبكي. ثم قال إن أولاكم بي أولاكم، يعني كلما نقول قريب من أولاكم بي أثقاكم أين كان وحيث من كان وحيث كان، يعني أي كان. Kenapa? Karena tidak usah bersedih wahai Sayyidina Mu'ad, karena orang yang nanti paling dekat denganku, orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dia berada. يعني كلنا نريد نقرب من النبي. Kita semua pengen dekat sama Rasulullah. فقال الأولى سواء كنت من أي قبيلة أو أي بلاد في إندونيسيا، كل ما كنت تقوى كنت قريب أولى للنبي ومكانه. Maka dari itu Rasulullah mengatakan inna aulakum, sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian, kita semua, orang dimanapun, orang siapapun, itu bisa mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling dekat dengan nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bertakwa dimanapun dan kapanpun dia berada. ما هي التقوى؟ Apa itu takwa? هي امتثال الأوامر. Takwa yaitu melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. الأوامر أمرك الله بالصلاة، أمرك الله بصوم رمضان، أمرك هكذا الأوامر. Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita puasa pada bulan Ramadan. Itu perintah-perintah yang Allah kita lakukan. وبر الوالدين. Kemudian berbakti kepada orang tua. هذه التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، تجتنب النواهي. Itulah takwa, kita melakukan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. النواهي يعني شرب الخمر، الزنا وغيرها من المحرمات الذي نهانا تجتنبه، فأنت متقي الآن. Allah juga melarang kita untuk melakukan hal-hal tertentu seperti minum khamar, berzina. Kalau kita mampu meninggalkan hal tersebut, artinya kita bertakwa kepada Allah, yang mana ganjarannya nanti kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. والنظر
إلى الأجنبيات هذا محرم حرام هذا ولا حلال؟ Kemudian melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita, itu halal atau haram? حرام كلكم لا تنظروا. Haram ya. Berarti kalian nggak boleh melihatnya. النظر بس النظر حرام. Kalau melihat itu haram. كيف كلام وكيف ضحك وكيف صفطة وغيره. Ini baru melihatnya tok dari jauh. Apalagi kalau ngobrol bareng wanita atau bercanda dengan mereka, lebih-lebih lagi. هذا يعني حرام كبير. Ini haramnya lebih besar lagi. قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. ذلك أزكى لهم. Karena hal itu adalah kesucian bagi mereka semua. طيب إذا كان عبر الجوال وغيره يجوز. Tapi coba sekarang kalau lihat perempuannya di dalam HP, boleh nggak? Sama-sama. Kata Habib sama saja. Kan terus. Mudah-mudahan kita semua diberikan. يعني نظر الفجأة لا بأس من غير شهوة ولا نظر الفجأة لا بأس. Kalau hanya melihat sekilas, nggak sengaja, terus nggak bersyahwat kepada perempuan tersebut, فجأة بسرعة. hanya melihat sekilas, tiba-tiba saja, ya, itu nggak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau sudah saling mengelilingi, ya sudah lagi. مشكلة هنا في إندونيسيا في كل مكان برمضان. في الشارع برمضان. في المصلى برمضان. Kata Habib, ada kalau di Indonesia susah juga ternyata. Karena di musola perempuan, di mana tempat ada perempuan, Masya Allah. انظر قدام برمضان، يمين برمضان، يسار برمضان، وراء برمضان. Kanan kiri semua, depan ke belakang semuanya perempuan. Kata beliau. Nah, sohaya. المهم استمر على هذه المجالس التي فيها غفران الذنوب. Kita diperintahkan agar kita terus-menerus menghadiri majlis seperti ini karena majlis yang seperti ini akan menghapus dosa-dosa tadi. Allahumma amin. يعني نعرف ان ذنوبنا كثير. Karena kita semua mempunyai dosa-dosa banyak sekali. Benar-benar. نريد مغسلة وسخ، هذه الذنوب وأوساخ. الذي عنده وسخ يروح المغسلة يغسل. Kita pengen dosa-dosa kita ini dicuci, tapi di mana tempat untuk mencuci diri kita daripada segala dosa yang sudah kita lakukan? في مغسلة حق الثياب خاصة. Ada mesin cuci bersihin pakaian. في مغسلة خصوص سيارة. Ada tempat cuci mobil, gimana? في مكان تغسل الجسم. Ada tempat untuk mandi juga, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. لكن هذه الذنوب كيف نغسلها؟ فين نغسلها؟ Terus di mana untuk mensuci dosa-dosa kita? Bagaimana untuk kita memandikan dosa-dosa kita agar hilang? ما شاء الله نغسلها بهذه المجالس ومجانا بحضورنا تغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita hadir di masjid ini, kita berarti lagi memandikan dosa kita dan lagi mensucikan dosa kita. Allahumma amin. مجانا يعني. Dan kita hadir ke sini juga gratis. نغسل الذنوب مجانا. Kalau mencuci dosa itu gratis. Kalau nyuci pakai mesin cuci harus pakai listrik, harus bayar. Cuci mobil bayar juga. Tapi untuk cuci diri kita daripada dosa-dosa yang sudah lalu gratis. Hadir saja manis seperti ini. فنحرص على هذه المجالس. Maka hendaknya lah kita harus bersungguh-sungguh, harus istiqomah, harus semangat untuk hadir pada majelis seperti ini. كل واحد يرمي في قلبه انه يحرص على هذه المجالس. Setiap dari kita semua niat, ayo kita niatkan dari mulai sekarang kita niat untuk sergap, rajin dan semangat hadir pada majelis seperti ini. ثم عليه ان يشجع غيره. Dan kemudian setelah itu kita memberikan motivasi, kita ngajak teman-teman yang lain supaya bisa bareng-bareng rame-rame dan hadir di majelis seperti ini. نسال الله
mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keistiqomahan. Allahumma qdi lana jami' hajatina. Dan mudah-mudahan semua yang punya hajat Allah akan kabulkan. Amin. Wasi' arzaqana. Dan mudah-mudahan Allah perbanyak rezeki kita. Barik Amin. a'malina. Dan mudah-mudahan kita semua umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ahsan taala. khatimatina. Dan mudah-mudahan kita semua akhirnya akan diberikan kebaikan oleh Allah atau husnul khatimah. Amin. Ishfi mardana. Yang punya penyakit Allah hilangkan penyakitnya. Amin. Allahumma ij'al hadha al-'am min barakil a'wam 'alaina. Semoga tahun sekarang dijadikan tahun yang penuh berkah. Amin. اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا آمين. وخير الدين علمنا تاويل اهدنا السبيل تعالى رب العالمين تعالى من عباد الصالحين المسلمين الهادين المهتدين تعالى محبوبين لديك تعالى من قوم تحبهم ويحبونك اللهم اغفرنا بمحبتك يا رب العالمين وبمحبه نبيك يا اكرم الاكرمين واجعلنا محبوبين لديك ولله نبيك اللهم لا تشغلنا بسواك اجعلنا همنا انت ورجعنا اليك وترحنا بين يديك يا معين عنا على طاعتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أحسننا ووفقنا لكل خير واجعلنا من أهل الخير يا رحمن يا رحيم صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, itu telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau oleh Habib Soleh bin Yahya Mulai bermanfaat untuk kita semua. Allahumma khusus untuk para pemuda juga yang semangat. Beliau memberikan pesan-pesan begitu indah, begitu baik. Jangan kita sia-siakan waktu kita, muda kita. Mudah-mudahan